Jika 6 pria dan 8 anak laki-laki dapat melakukan sebuah pekerjaan dalam 10 hari, sedangkan 26 pria dan 48 anak laki-laki dapat melakukan hal yang sama dalam 2 hari, waktu yang dibutuhkan oleh 15 pria dan 20 anak laki-laki dalam melakukan jenis pekerjaan yang sama adalah. Halo, selamat pagi sobat semua. Berjumpa kembali dengan saya Turin Hasugian dan terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat dan buat kalian yang baru bergabung, silahkan klik tombol subscribe, like, dan share dan jangan lupa bunyikan loncengnya agar teman-teman menjadi orang pertama yang mendapat notifikasi dari video terbaru saya. Dan pastinya supaya channel ini semakin berkembang dan bisa menyuguhkan video-video yang bermanfaat buat sobat semua. Kali ini kita akan membahas mengenai perbandingan. Materi ini sering dimunculkan di soal-soal TPS maupun TPA. Jadi buat kalian yang mau mencoba UTBK ataupun kedinasan, kalian tidak boleh ketinggalan informasi. Terus tonton video ini sampai habis karena kalian akan melihat beberapa trik khusus menyelesaikan soal cerita perbandingan biar kalian bisa menghemat waktu dalam mengerjakan soal-soal kuantitatif maupun soal TIU dalam SKD kedinasan. So, selamat menikmati. Oke teman-teman, kita langsung saja ke soal pertama. Terdapat 24 pakan 24 kg yang dapat dihabiskan oleh 60 itik dalam satu hari. Jika ditambahkan itik sebanyak 20 ekor, berapakah pakan yang harus ditambah dalam satu hari? Baiklah teman-teman, sebenarnya di awal tadi di sini sudah saya munculkan bahwa perbandingan itu nanti dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Bagaimana caranya di soal? Nanti kita lihat di beberapa soal. Ya, apakah itu perbandingan senilai atau apakah dia berbalik nilai? Oke, kita lihat kembali ke soalnya. Terdapat pakan 24 kg ini tadi berarti bisa kita buat dulu yang diketahuinya. Katanya untuk 24 kg dihabiskan oleh 60 ekor itik. Ya, 60 ekor itik. Kemudian jika ditambahkan 20 ekor lagi, berapakah pakan yang harus ditambah dalam satu hari? Berarti 60 tambah 20 berarti kan jadi 80 ekor nih itiknya ya. Berapa yang harus ditambahkan? Berarti inilah X-nya yang kita cari dulu. Oke. Berarti apakah ini berbalik nilai atau senilai? Coba kita lihat. Jika semakin banyak itiknya, apakah pakannya semakin besar? Semakin banyak yang dibutuhkan? Pastinya ya, semakin banyak itiknya berarti pakannya akan semakin banyak. Jadi ini pasti senilai. Sehingga bisa kita buat nanti perbandingannya 24 berbanding X sama dengan 60 berbanding 80. Karena dia senilai, jadi perbandingannya tetap seperti itu. Tinggal buat aja pernya di sini. Maka X itu nanti sama dia dengan, ada yang bisa kita habiskan dulu ini ya, biar lebih enak caranya. Ini bagi 20 berarti jadi 34. Kemudian kalikan ini 24 dikali 4 per 3. Ada lagi yang bisa ya kita habiskan. 24 dibagi 3 kira-kira berapa itu? Ini dia 8. Berarti 8 dikali 4 hasilnya 32. Oke, berarti X-nya 32 kg. Yang diminta adalah berapa pakan yang harus ditambah. Berarti tambahan yang diminta. Berarti untuk tambahannya tinggal 32 dikurang yang sudah ada berapa? 24, berarti hasilnya sama dengan 8. Yang ini nih. Oke. Oke, next kita lihat soal yang selanjutnya. Suatu pembangunan rumah dapat diselesaikan selama 24 hari oleh 18 pekerja. Jika proyek pembangunan ingin dipercepat menjadi 16 hari, banyaknya pekerja yang harus ditambah adalah. Oke, kita lihat apakah ini senilai atau berbalik nilai. Kita lihat ya. 24 hari katanya, ini hari ya, dibutuhkan 18 pekerja. Supaya dia jadi 16 hari, berapa yang dibutuhkan? Yang harus ditambah tapi ya, yang harus ditambah. Oke, kita buat dulu ini X. Lihat teman-teman, jika semakin banyak pekerjanya, apakah waktu menyelesaikannya akan semakin besar juga atau semakin sedikit waktunya? Pastinya semakin sedikit ya. Jadi semakin banyak orang yang dipakai, berarti waktunya semakin sedikit. Berarti ini pastinya adalah berbalik
berbalik nilai. Karena dia kalau semakin besar yang ini semakin kecil. Kalau yang senilai ini semakin besar, ini semakin besar. Ini semakin kecil, ini semakin kecil. Itu kalau senilai. Kalau berbalik nilai, sebaliknya. Oke, jadi langsung bisa kita buat nih. 24 per 16 sama dia dengan, karena dia berbalik nilai jadi ini yang di atas. Ya, jadi X per 18. Ya, ada kira-kira yang bisa kita habiskan di sini? Sama-sama dibagi 8 sepertinya bisa. Ini 3, yang ini 2. Ini juga dibagi berapa nih? Dibagi 2 berarti ini 9. Maka bisa kita peroleh X sama dengan 3 dikali 9, 27. Ya. Jadi tambahan pekerja itu otomatis kan ya tinggal kita kurangkan ini. Jadi 27 dikurangi 18 berarti sama dengan berapa tuh? 9 orang. Ya. Ini nih. Oke, next kita lihat ke soal yang selanjutnya. Katanya di sini perbandingan kelereng Andi, Budi, dan Cito adalah 2 berbanding 3 berbanding 5. Oke, kita buat dulu ya. Andi, Budi, Cito 2 banding 3 banding 5. Salah ya. Jika semua kelereng mereka dikumpulkan, maka ada 80 kelereng. Oke, kita simpan dulu ini. Jumlah seluruhnya ada 80. Selisih kelereng Cito dan Andi. Oke, yang ini dan yang ini. Maka selisih dari perbandingannya berapa nih? 5 Citonya ya kan? 5 kurang 2 per jumlah total seluruh perbandingannya 2 tambah 3 tambah 5 dikalikan total seluruh kelerengnya 80. Oke, ini aja dia. 5 kurang 2 3 per yang ini jadi 10 dikali 80. Ada yang bisa kita habiskan ya. 10 dengan 80 habis ya nolnya. Jadi tinggal 3 dikali 8 berarti 24. Jadi selisih kelereng Cito dan Andi adalah 24 kelereng. Baiklah teman-teman, kita lanjut ke soal selanjutnya. Perbandingan jumlah permen coklat dan permen susu dalam satu toples 5 berbanding 7, sedangkan perbandingan permen kopi dan permen coklat adalah 6 berbanding 2. Jika selisih permen susu dan permen coklat adalah 8, maka jumlah ketiga jenis permen dalam toples adalah. Oke, kita buat dulu ya diketahuinya. Coklat katanya dibandingkan dengan susu itu adalah 5 berbanding 7. Kemudian kopi dengan coklat, berarti di sini aja kita buat ya. Kopi dengan coklat perbandingannya adalah 6 berbanding 2. Oke, kita buat dia ke perbandingan yang sama ketiga-tiganya. Karena di sini hanya coklat dia yang ada kedua-duanya, maka kita buat ini. Dan karena ini 2 dan 5 adalah bilangan prima, tinggal kita kalikan nih 10. Ya, maka S-nya jadi berapa? 10 di ini 5 berarti dikali 2 ya. Berarti ini jadi 14. Kemudian yang ini 2 dikali 5 berarti 10, ini juga dikali 5 berarti ini jadi 30. Oke, kita lihat. Selisih permen susu dan permen coklat adalah 8. Selisih susu dengan coklat 8. Sedangkan di sini kan 4. Berarti harus kita kali 2 supaya selisihnya 8. Sehingga perbandingannya menjadi berapa nih? Kali 2 semuanya. 60, 20, kemudian 28. Kan gitu ya. Inilah perbandingannya. Jumlahnya berarti langsung bisa kita dapat jumlah dari permen kopinya 60, coklatnya 20, dan susunya 28. Sehingga totalnya tinggal kita jumlahkan saja semua. 60 tambah 20 tambah 28 hasilnya adalah 108. Sekarang kita lihat soal selanjutnya. Seorang pekerja mengecat tembok yang tingginya 3 meter dan telah selesai sepertiganya. Jika selanjutnya dia mengecat tembok 5 meter kuadrat, dia telah akan selesai mengecat 3/4 luas tembok. Berapakah panjang tembok tersebut? Oke, kita lihat ya. Katanya dia sudah mengecat sepertiganya. Ini yang pertama nih. Jika selanjutnya dia mengecat 5 tembok,
Dia telah selesai 3/4. Andaikan luas temboknya itu kita misalkan saja dia sebagai X, ya. Berarti 3/4 X dikurangi yang sepertiganya yang sudah diselesaikan awalnya, itulah yang sama dengan 5. Berarti bisa kita cari dari sini luas temboknya. 3/4 samakan dulu penyebutnya ya. 12 dibagi 4, 3 dikali 3, 9x. Dikurang yang ini 12 dibagi 3, 4 dikali 1, 4x. Sama dengan 5. Maka dari sini 9x kurang 4x, 5x per 12 sama dengan 5. Oke, 5 dengan 5 bisa kita habiskan ya. Jadi tinggal X sama dengan 12. Ingat, X itu adalah panjang kali lebar karena dia tembok ya. Berarti ada tinggi dan ada panjang. Yang ditanya adalah panjangnya. Sedangkan tingginya berapa di sini? 3. Itu yang sama dengan luasnya 12. Betul ya? Berarti P sama dengan 12/3 atau hasilnya 4. Oke, berarti panjang temboknya adalah 4 meter. Ini nih, pembangunan sebuah gedung direncanakan akan selesai dalam waktu 30 hari oleh 25 orang pekerja. Setelah dikerjakan selama 20 hari, pekerjaan dihentikan selama 8 hari karena ada suatu hal. Jika kemampuan bekerja tiap orang sama dan agar gedungnya selesai tepat waktu, maka banyak pekerja tambahan yang dibutuhkan adalah. Di soal ini, waktu yang dibutuhkan sebenarnya 30 hari. Tetapi mereka sudah bekerja 20 hari. Oke, berarti tinggal berapa hari lagi sebenarnya waktunya itu? 10 hari ya. Oke, 10 hari untuk 25 pekerja. Kemudian mereka berhenti 8 hari. Berarti sisa berapa hari lagi? 2 hari dong, kan gitu ya. Jadi berapa yang dibutuhkan biar hasilnya, biar gedungnya selesai tepat waktu dalam 2 hari ini? Berapa yang ditambahkan, kan gitu. Oke, ini tadi kan masih berbau senilai dan berbalik nilai. Oke, saya tanya dulu sobat semua, ini berbalik nilai atau senilai? Pasti jawaban kita berbalik nilai ya. Kenapa? Karena semakin sedikit harinya, pekerjanya harus semakin banyak ya. Berarti bisa kita buat ini jadi 10 hari per 2 hari itu nanti sama dengan ini jadi terbalik nih. X per 25. Oke, 10 dibagi 2 itu kan sama dengan 5 yo. Iya, berarti X-nya sama dengan tinggal kita kali silang. X-nya 5 dikali 25, 125 ya. X-nya 125 sehingga bisa kita buat tambahan pekerjanya. Tambahan pekerjanya otomatis adalah 125 yang dibutuhkan untuk 2 hari dikurang yang sudah ada 25. Berarti berapa tuh? 100 orang. A, B, C masing-masing dapat melakukan sebuah pekerjaan sendirian dalam 20, 30, dan 60 hari. Waktu yang dibutuhkan oleh A untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan jika setiap 3 hari dibantu oleh B dan C. Ini dia, setiap 3 hari. Berarti artinya di sini 2 hari pertama si A kerja sendiri. Kemudian 1 hari, hari ketiga, 1 hari dia A, B, dan C bergabung, kan begitu ya. Oke, kita lihat dulu yang ini yuk. 2 hari pertama, maka si A 2 hari dikali. Kalau 1 hari si A kerja, berarti berapa bagian yang diselesaikannya? Pastinya 1 per 2, 20. Kita kalikan, berarti sama dengan 1/10 bagian. Itulah dia 2 hari pertama. Kemudian, untuk 2 hari kedua, untuk hari ketiga nih, 1 hari lah itu ya. Untuk hari ketiga, berarti si A, si B, dan si C bekerja bersama. Maka 1/20 tambah 1/30 tambah 1/60 sama dengan berapa bagian, kan gitu ya. Samakan dulu penyebutnya ke per 60. 60 dibagi 20, 3 dikali 1 berarti 3. Tambah yang ini 2 kali 1, 2 tambah 1. Berarti ini
6/60 sama dengan 10 bagian. Oke, jadi dari sini bisa teman-teman lihat bahwa dalam 3 hari si A dapat menyelesaikan pekerjaannya 1/10 ditambah 1/10, kan itu kan dalam 3 hari. Berarti kalau dalam 3 hari ini 1/10 tambah 1/10 berarti sama dengan 2/10 atau 1/5 bagian. Berarti untuk bisa menyelesaikannya dalam berapa hari, kan gitu ya. Berarti karena dia 1/5, ini 3 hari diselesaikan 1/5 bagian. Berarti untuk menyelesaikannya menjadi 1 bagian, otomatis ini kan kita kali 5 nih. Berarti ini juga dikali 5 dong. Berarti 5H. Oh, dikali 5. Maaf, 3 dikali 5 menjadi 15. Itu dia. Jadi 15 hari lah kalau si A bekerja sendiri, tapi hari ketiganya selalu dibantu oleh B dan C. Kira-kira seperti itu. Masih ini ya. Saya rasa kalau teman-teman membaca soal-soal cerita seperti ini akan lebih baik pelajari, perbanyak soal. Ya, jangan hanya misalkan oh iya, kan kalau diterangkan seperti ini, oh iya seperti ini ya. Tapi kalau muncul nanti soal-soal yang baru lagi pasti kita, wih susahnya minta ampun, pasti seperti itu. Oke, tapi saya sangat berharap kalian berlatih lagi karena masih ada waktu kira-kira 2 bulan lagi. Oke teman-teman, kita lanjut untuk soal terakhir kita yang tadi kita munculkan di soal di awal ya. Ini nih. Jika 6 pria dan 8 anak laki-laki dapat melakukan sebuah pekerjaan dalam 10 hari, sedangkan 26 pria dan 48 anak laki-laki dapat melakukan hal yang sama dalam 2 hari. Waktu yang dibutuhkan oleh 15 pria dan 20 anak laki-laki dalam melakukan jenis pekerjaan yang sama. Oke, teman-teman, maksudnya pria di sini adalah pria dewasa ya, kalau ini yang anak-anak. Gitu ya, biar kita jangan yang lain. Oke, lihat ini 6 pria misalkan itu adalah X. Kemudian yang ini adalah Y. Berarti kita buat dulu yuk model matematikanya. 6X ditambahkan 8Y itu sama dia dengan apa? Diselesaikan dalam 10 hari. Berarti sama dengan 1/10 karena kita buat ini persamaannya dalam 1 hari. Berarti kalau dalam 1 hari kan 1/10 bagian yang selesai. Oke. Kemudian yang kedua katanya 26 pria ditambah 48 anak laki-laki dapat menyelesaikannya dalam 2 hari, berarti 1/2 kalau 1 harinya ya, setengah bagian. Dan yang ditanya apa nih? 15X ditambah 20Y. Ini jadi persamaan linear ya teman-teman. Kita cari dulu X dan Y-nya. Kita arahkan ini dikali berapa aja lah ya, supaya Y-nya habis, karena itu yang lebih gampang kita lihat. 48 berarti ini harus dikali 6. Dikali 6 yang atas, yang ini kita buat berarti 36X ditambah 48Y kali 6, ini menjadi 6/10. Ya, kita kurangkan, ini habis. Jadi tinggal 26 dikurang ini berarti jadi minus 10. X sama dengan minus setengah kurang 6/10. Minus setengah itu kalau kita buat ke per 10 itu kan sama saja dengan 5/10. 5 dikurangi 6 kan sudah sama penyebutnya, berarti tinggal pembilangnya kita kurangi. 5 kurang 6 minus 1/10. Maka X-nya adalah minus 1/10 per 1/10 adalah 1/100. Maka Y sama dengan, kita buat kemari saja, 1/10 dikurang, ini 8Y ya, ke persamaan pertama kita masukkan, dikurang 6 dikali ini, 6/100. Berarti samakan penyebutnya ke per 100. 100 dibagi 10 kali 1, 10 kurang 6, hasilnya adalah 4/100. Maka Y-nya sini saja, maka Y sama dengan 4 dengan 8 kan 2 ya, berarti Y sama dengan
1/200. Sehingga 1/200 nih, X-nya sudah dapat, Y-nya sudah dapat, maka waktu yang mereka butuhkan tinggal kita substitusikan lagi kemari. Sehingga diperoleh 15 dikali 1/100 ditambah 20 dikali 1/200 sama dengan ini kalikan 15/100 ditambah yang ini habis ya. Berarti tinggal 10/100 sama dia dengan berapa nih? 25/100 atau sama dengan 1/4. Jadi kalau dia 1/4 ini dalam 1 hari, maka mereka akan menyelesaikannya dalam 4 hari. Itu dia yang ini. Oke, tadi abang bilang kok ada trik cepatnya. Ada, kita lihat nih. 6X ditambah 8Y sama dengan 1/10 ya. Kemudian yang ini, perbandingannya ini kalau seandainya kita bagi 2, berapa ini yuk? Bagi 2 ya, berarti jadi 3X tambah 4Y sama dengan bagi 2 ini jadi 1/20. Betul ya teman-teman? Kemudian kita lihat di sini perbandingannya ini berapa? Ini 15, ini 20. Kalau seandainya ini saya kalikan 5. Ini dikali 5. Berarti hasilnya jadi berapa? 5 dikali 3X tambah 4Y sama dengan 5/20. Betul ya? Dikali 5. Ini jadi 15X ditambah 20Y sama dengan 1/4. Sama ya dengan yang ini? Nah itu dia. Inilah dia trik cepatnya. Jadi kita harus jeli, lihat kedua persamaannya, perbandingannya berapa. Apakah ada salah satu persamaannya yang perbandingannya sama dengan yang ditanya. Atau bisa juga nanti ada kemungkinan ini nanti dijumlahkan untuk membuat perbandingan yang sama dan seterusnya. Jadi ada kalanya ya teman-teman, kita tidak perlu mencari X dan Y-nya, tapi kita lihat perbandingan dari persamaannya ya. Oke, kalau seandainya tadi kita buat yang seperti ini langsung, kita lihat perbandingannya. Saya rasa 5 detik udah selesai. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa tetap semangat dalam beraktivitas dan semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.